Selamat datang di channel Nabla Education. Pada video kali ini kita akan membahas soal simulasi OSN Fisika tahun 2022. Ya, bagi teman-teman peserta OSN Fisika tahun 2022 tanggal 18 Mei 2022 ini telah melakukan simulasi dan ternyata soal simulasinya ada 40 soal dalam waktu 3 jam. Jadi dibuat persis sama seperti pelaksanaan OSN. Nah, ada hal yang menarik dari simulasi yang telah teman-teman kerjakan tadi. Apa itu? Ternyata soal simulasi OSN Fisika tahun 2022 itu adalah soal OSNK Fisika tahun 2021. Nah, jadi teman-teman sekarang punya gambaran kan? Jadi OSNK tingkat kabupaten untuk bidang fisika SMA itu kira-kira soalnya seperti yang teman-teman tadi kerjakan. Sudah ada gambaran soalnya, kemudian sistemnya juga sudah tahu ya tadi. Kemudian tingkat kesulitannya seperti apa itu juga sudah teman-teman ketahui. Jadi nanti untuk beberapa hari ke depan sebelum pelaksanaan OSN tahun 2022 teman-teman sudah bisa mulai menyiapkan. Nah, sebenarnya pembahasan soal OSNK tahun 2022 ini sudah dibahas di channel ini. Channel ini sudah membahas ada 20 nomor ya. Sebelumnya sudah dibahas, saya bahas 20 nomor untuk soal OSNK atau dulu namanya KSN ya, KSN tahun 2021. Teman-teman silahkan cari aja di playlist ya, playlist yang OSN atau KSN Fisika SMA di sini dan cari aja video-video yang thumbnailnya bentuknya seperti ini. Nah, nanti akan menemukan 20 soal dari soal KSN tahun 2021 yang lalu dan mungkin soal-soal tadi teman-teman temukan ya di soal simulasi yang tahun 2022 itu. Oke, sekarang di video ini kita akan lanjutkan soal-soal yang belum terbahas di video-video sebelumnya atau video-video yang pembahasan KSN tahun 2021. Oke, langsung kita masuk ke pembahasan soal-soalnya. Kita mulai dari soal yang pertama. Seorang pelari menempuh jarak 84 meter dalam waktu 10 detik. Ia mulai berlari tanpa kecepatan awal. Kemudian selama 6 detik pertama ia berlari dengan percepatan A dan sisanya ia berlari dengan percepatan A/4. Pertanyaannya adalah laju pelari saat menyentuh finish sama dengan titik-titik meter per second. Oke ya, untuk mempermudah mengerjakan soal ini kita buat dulu sketsa kejadiannya kira-kira seperti ini ya. Jadi misalkan kita punya jaraknya total ya, anggap aja dia S ya. S-nya itu sama dengan 84 meter. Nah, selama menempuh perjalanan sepanjang S ini waktu yang dibutuhkan itu sama dengan 10 sekon. Nah, kemudian gerakannya di sini dibagi jadi dua. Si pelari itu ya kita gambarkan aja bulat seperti ini. Dia berlari dari awal tanpa kecepatan awal, jadi V0-nya sama dengan 0. Kemudian dia punya percepatan yang nilainya A di sini. Nah, percepatannya A. Nah, dia berlari dengan kecepatan, percepatan A ini selama 6 detik pertama. Jadi anggaplah 6 detik dia sudah nyampe sini nih. Nah, sampai sini. Nah, dari posisi awal sampai ke posisi akhir di sini, posisi yang kita kasih tanda ini ya, dia waktunya di sini 6 detik, anggap aja T1 ya, 6 sekon. Nah, karena waktu totalnya 10 sekon, otomatis dari posisi yang tengah ini sampai ke finish, dia harus menempuh atau harus ditempuh dalam waktu 4 sekon. Nah, di sini adalah garis finishnya, kan seperti itu. Oke, kemudian pada saat dia berjalan di session keduanya, yaitu pada saat 4 sekon berikutnya ini, dia punya percepatan. Di sini percepatannya sudah bukan A lagi, tapi percepatannya adalah A/4 ya. Kita tulis di sini, jadi ini percepatannya dia punya percepatan A/4. Nah, anggaplah session yang pertama ini dia menempuh jarak S1 dan session yang kedua menempuh jarak S2 seperti ini. Nah, jadi geraknya adalah gerak lurus berubah beraturan dipercepat kan seperti itu. Nah, sekarang kita lihat kasusnya ya, kita tinjau misalkan posisi anggap aja ini A, kemudian ini B. Ya, di tengah B, kemudian finishnya adalah C. Kita lihat dulu posisi A ke B. Untuk posisi A ke B, jarak yang harus dia tempuh adalah S1. Maka kita akan punya persamaan S1 sama dengan kecepatan awalnya dia 0 ya. Jadi kan 0 kali T ya, V0 kali T plus setengah dikalikan A dikalikan T kuadrat. Nah, di sini kan nilainya pasti 0 kan. Berarti S1 itu sama dengan setengah. Kemudian dikali A-nya kita belum tahu. Dikali waktunya yang dia pakai untuk menempuh jarak S1 adalah 6 sekon. Berarti 6 kuadrat. Berarti 36. Maka kita dapat nilai S1 di sini nilainya sama dengan, ini kita coret aja dengan 36 dapat 18. Berarti S1-nya sama dengan 18A. Simpan dulu nih persamaan pertama.
Kemudian coba perhatikan, pada saat dia mencapai posisi B, otomatis dia sudah punya kecepatan awal kan di sini. Kecepatan awal untuk gerakannya dia yang S2. Nah, anggap aja dia punya kecepatan VB di sini. Kecepatan pada saat di B adalah VB. Maka kita bisa mencari nilai VB-nya dengan menggunakan VB sama dengan V0 plus AT kan. Kemudian VB-nya adalah ini 0 ditambah A-nya kita belum tahu, T-nya adalah 6. Berarti VB itu sama dengan 6A. Ini persamaan yang kedua. Oke, kita tulis dulu ya persamaan kedua. Oke, sekarang kita lihat lagi yang untuk sesi keduanya, yaitu gerakan dari B ke C. Nah, kita pisah di sini. Untuk gerakan dari B ke C, dia harus menempuh jarak S2. Karena jarak totalnya itu 84 meter, otomatis nilai S2-nya itu harus sama dengan S2 itu pasti 84 dikurang dengan S1 kan. Karena sisanya adalah S1 yang sudah ditempuh di sesi awal pertama, maka S2-nya adalah 84 minus S1 di sini. Maka kita tulis di sini 84 minus S1, ya ini S2 berarti sama dengan V0-nya dia sudah punya di sini V0. Berarti VB dikali T plus setengah dikali A-nya sekarang menjadi A per 4. A per 4 dikali T kuadrat. Nah, T-nya kita masukkan sesuai dengan data yang ada di soal, yaitu 4 sekon. Berarti ini 84 dikurang S1 sama dengan VB-nya kita masukkan nih dari persamaan 2, atau kita tulis dulu aja VB dikali 4 ditambah dengan setengah dikali A per 4 dikali dengan T-nya adalah 4 kuadrat, jadi 16 ya. Oke, kita sederhanakan di sini 84 minus S1 sama dengan 4 VB, kemudian plus, ini berarti kita coret ya, ini 8, maka dapatnya 2, plus 2A. Oke, simpan dia jadi persamaan yang ketiga berarti. Nah, sekarang kita tinggal selesaikan sistem persamaan ini. Caranya adalah kita masukkan aja persamaan 1 ke 2, persamaan 1 dan 2 ke persamaan 3 ya. Jadi kita masukkan 1 dan 2, kita substitusikan dia ke persamaan 3. Maka kita akan dapatkan persamaan 84 dikurang S1-nya adalah 18A sama dengan 4 dikali VB-nya adalah 6A ditambah dengan 2A. Berarti 84 dikurang 18A sama dengan 24A ditambah dengan 2A. Oke, jadi sudah dapat 84 sama dengan 24 ditambah 2 itu 26A plus 18A. Nah, 26 ditambah 18 itu berarti 44 ya. Jadi 84 sama dengan 44A. Nah, kita dapat nilai percepatannya dia kan. Berarti A-nya itu sama dengan 84 dibagi dengan 44 meter per second kuadrat. Nah, ini adalah nilai dari A-nya. Pertanyaan di soalnya adalah berapa kecepatan pelari saat menyentuh finish atau yang ditanyain VC. Nah, VC bisa kita cari dengan menggunakan persamaan GLBB juga ya. Jadi kita cari persamaan VC-nya adalah VC itu sama dengan V0-nya adalah VB ditambah dengan A-nya A per 4 dikali dengan T. T-nya itu 4 ya. Berarti VC-nya sama dengan VB. VB itu 6A, berarti 6 dikali dengan 84 per 44. Ini kita masukkan nilai A-nya. 6A, A-nya 84 per 44. Ditambah dengan A per 4. Oh maaf, A-nya kita masukkan dulu ya. Ini kita tulis gini aja, seperempat dikali A-nya 84 per 44 dikali dengan T-nya adalah 4 sekon. Karena dari B ke C dia butuh waktu 4 sekon kan. Nah, sekarang tinggal kita hitung aja ya. Berarti VC itu sama dengan, ini kita coret 4-nya. Habis, kemudian 84 dibagi 2 itu adalah 42. 44 dibagi 2 itu 22 ya. Oh, masih bisa ternyata. Kita bagi 2 lagi 11. Kita bagi 2 lagi 3. Berarti 42 dikali 3. 42 kali 3 itu 126. 126 per 11. Ditambah dengan 84 per 44. Per 44. Nah, ini sebenarnya karena diizinkan pakai kalkulator ya. Kita tinggal memasukkan aja. Ini bisa disederhanain lagi nih ya. Kalau misalkan udah kalkulator tinggal dihitung di step yang di sini sudah ketemu sebenarnya. Kita sederhanakan dulu sedikit lagi ya. 126 per 11 ditambah bagi 2, 42 per 22.
Kalau kita hitung, nanti kita akan dapatkan jawabannya. Nanti bisa dicek juga ya, apakah hitungan numerik saya itu betul. Silakan kalau ada kesalahan bisa disampaikan di komentar. Kita hitung dulu ini. Saya akan pakai kalkulator. Hitungan saya adalah 13,363636 ya, nggak berhenti. 13,36 dan ini berlanjut terus 363636. Atau kalau kita tuliskan sesuai dengan permintaan soal, maka kita akan dapatkan 13,4 ya, 13,4 meter per detik atau meter per sekon. Nah, berarti kita isikan jawabannya di soal ini adalah 13,4 meter per sekon. Nah, kita dapat jawabannya untuk soal yang pertama ini. Oke, sekarang kita lanjutkan ke soal yang kedua. Sebuah bola dengan massa 0,5 kg terikat pada ujung tali yang sangat ringan dan melakukan gerak rotasi vertikal dengan jari-jari 75 cm. Bola memiliki kecepatan 5 meter per sekon pada saat posisi talinya mendatar. Nilai percepatan gravitasinya 9,8, gaya tegang tali saat bola berada di titik tertinggi lingkaran adalah titik-titik Newton. Oke, jadi ini adalah gerak rotasi vertikal. Oke ya, kita gambarkan seperti ini. Jadi misalkan ini ada talinya, kemudian ini bolanya nih. Ini berarti bola di posisi yang paling bawah. Kemudian dia akan bergerak rotasi dan yang diminta, oke ini kayaknya terlalu ke atas ya. Kita pindah dulu gambarnya ke bawah sedikit supaya nanti space untuk menghitungnya bisa lebih luas. Oke, kita pindah sini. Nah, ini bolanya di posisi bawah, kemudian dia bergerak rotasi seperti ini. Ya, kita cukup sampai di sini aja posisi teratasnya. Kemudian ada posisi horizontal yang diketahui dan satu lagi ada posisi vertikal yang ditanyakan. Nah, konsep yang dipakai di sini cukup menggunakan gaya sentripetal ya. Kita menggunakan gaya sentripetal maka kita bisa mengerjakan soal yang ini. Jadi pada saat posisi talinya mendatar, itu bola memiliki kecepatan 5 meter per sekon. Artinya mendatar tuh di posisi ini nih. Anggap aja posisi ini A, ini posisi B, kemudian yang atas itu posisi C ya. Untuk yang di posisi B ini, si bola itu punya kecepatan berapa tadi? 5 ya. Berarti di sini kita sebut aja dia punya VB, arahnya tangensial ya. Tegak lurus dengan arah jari-jarinya, ini 5 meter per sekon. Nah, kalau kita gambarkan gaya-gaya yang ada di B, dia akan punya gaya beratnya sendiri ya, gaya berat dari bendanya yaitu WB. Dan dia akan punya gaya tegangan tali arahnya ke sini kan, ada tegangan tali. Nah, sekarang gunakan konsep gaya sentripetal. Yang namanya gaya sentripetal itu nilainya sama dengan atau resultannya dari gaya yang arahnya ke dalam ya. Saya biasa membuatnya seperti ini. Jadi gaya sentripetal itu sama dengan gaya yang arahnya ke pusat lingkaran, kita sebut saja in gitu. Masuk ke pusat lingkaran, pusatnya ada di sini, dikurangi dengan gaya yang arahnya keluar, F out gitu ya. Jadi gaya sentripetal seperti ini. Nah, sekarang kita lihat di posisi B ini. Di posisi B, gaya sentripetalnya itu berarti sama dengan gaya yang arahnya ke pusat. Nah, cuma ada satu gaya nih. Pusat lingkaran itu berarti di sini. Maka gayanya ada T di sini. Minus gaya yang arahnya keluar. Keluar itu berarti ke arah kanan karena pusatnya berada di posisi kiri sini. Tidak ada. Berarti F out-nya nggak ada ya. Maka kita cukup punya persamaan gaya sentripetalnya itu nilainya sama dengan T. Persamaan untuk gaya sentripetal sendiri adalah M dikali V kuadrat per R itu sama dengan T. Nah, berarti kita punya nilai dari T pada saat berada di posisi mendatar. Meskipun ini tidak ditanyakan di soal ya, tapi kita analisis. Jadi T-nya dapatlah di sini ya. Jadi tinggal dimasukkan 0,5 dikali dengan V-nya udah tahu nih 5 kuadrat dibagi dengan jari-jarinya. Karena mintanya dalam Newton, maka ini harus kita rubah dalam meter ya. Berarti 75 cm itu 0,75 meter. Maka dibagi dengan 0,75 kuadrat sama dengan T di posisi B. Ini tidak ditanyakan di soal, tapi kita kerjakan aja. Itu kalau di posisi B. Sekarang yang ditanyakan di soal adalah pada saat di posisi tertinggi, yaitu di posisi C. Kita disuruh mencari nilai gaya tegangan talinya atau T-nya. Nah, kita lihat di posisi C, gaya yang bekerja itu apa aja? Di sini dia punya beratnya dia sendiri, yaitu W, atau W-nya sama ya. Ini WB, WC itu sama aja, W. Kemudian dia punya tegangan tali, arahnya ke dalam sini. Berarti di posisi C, kita punya gunakan konsep gaya sentripetal di sini. Berarti FSP-nya itu sama dengan arahnya ke dalam itu W dengan T. Kemudian yang arahnya keluar nggak ada. Karena keluar itu berarti ke atas sana. Maka F out-nya 0 ya.
Berarti di sini kita punya FSP-nya ya pakai M, dikali V-nya pakai VC kuadrat, dibagi dengan R, sama dengan W-nya adalah M kali G plus T. Nah, ini adalah nilai dari gaya sentripetal saat dia berada di atas. Yang ditanyakan adalah T ini, TC ya, kita sebut aja TC di sini. Nah, di sini kita belum tahu nilai dari VC. Nilai VC inilah yang perlu kita cari tahu dulu. Menggunakan apa? Kita bisa menggunakan energi di sini. Ya, nilai VC-nya kita bisa pakai energi mekanik. Kita tinjau posisi B dan posisi C ya, energi mekanik. Kita tinjau dulu di posisi B dan C. Maka dengan menggunakan acuan itu pusat lingkaran, ini kita pakai acuannya. Maka di posisi B, ya, energi mekanik di B itu sama dengan energi mekanik di C ya. Nah, di posisi B, dia akan punya energi hanya energi kinetik, yaitu setengah mvb kuadrat. Kenapa? Karena dia ada di acuan di sini, di pusat acuan dia nggak punya energi potensial. Sedangkan pada saat dia di posisi C, dia punya energi kinetik, yaitu setengah m vc kuadrat. Nih, vc-nya kita tuliskan di sini. Dia punya kecepatan vc seperti ini. Kemudian ditambah dengan M dikali G dikali tingginya berapa dia? Tingginya sekarang adalah R. Berarti dia punya energi potensial sebesar MGR. Perhatikan M-nya sama semua, maka boleh kita coret langsung. Ya, kita kalikan 2, jadi VB kuadrat sama dengan VC kuadrat plus 2GR. Nah, VB-nya dapat ya. VB-nya kita dapat yaitu 5. Di soal udah tahu, berarti ini 5 kuadrat sama dengan VC kuadrat plus 2 dikali G-nya 9,8 dikali R-nya adalah 0,75. Maka kita dapat nilai VC kuadratnya itu sama dengan 25 dikurang, kita kurangkan dulu ini, kita kalikan ya dengan kalkulator. Kita dapatkan kalau kita hitung kalkulator jawabannya 14,7. Berarti nilai VC kuadratnya adalah 25 dikurang 14,7. Kita dapatnya 10,3 ya, 10,3 ya, meter per sekon. Ini masih kuadrat ya, ini berarti meter per sekon, ini masih kuadrat. Nah, kita substitusikan nih nilai VC ini ke persamaan ini. Persamaan yang untuk mencari TC. Maka kita akan dapatkan massa dari bendanya adalah 0,5. Masukkan di sini 0,5 dikali dengan VC kuadratnya adalah 10,3. Dibagi dengan R-nya itu 0,75 sama dengan 0,5 dikali gravitasinya kita pakai 9,8 plus TC. Ya, kita hitung aja satu-satu ya. Jadi yang ruas kiri ini kalau kita hitung 0,5 dikali 10,3 dibagi 0,75. Kita akan dapatkan hasilnya 686 ya. 6,86. Kita ambil 2 desimal jadi 87. 6,87 minus yang ini kita hitung setengah dikali 9,8, maka otomatis jawabannya 4,9. 4,9 sama dengan TC. Nah, akhirnya kita dapat nilai TC-nya yaitu 6,87. 6,87 dikurangi dengan 4,9 atau dibulatkan satu angka di belakang koma lebih bagus ya. Ini berarti 6,9 dikurang 4,9 ya. Berarti 6,9 minus 4,9 itu berapa? 2 ya. Pas. Jadi TC-nya sama dengan 2 Newton di sini. Oke, 2 Newton, maka kita isi jawabannya adalah 2,0 karena harus satu angka di belakang koma. Oke. Untuk angka numerik seperti ini, silakan nanti dicek sendiri di kalkulator masing-masing seandainya dalam membahas ini saya ada kekeliruan dalam menghitung ya. Tapi yang jelas teman-teman sudah tahu konsepnya atau cara mengerjakannya seperti apa. Itu untuk soal yang kedua. Oke, kita lanjut ke soal ketiga ya. Sebuah partikel bermassa 3 kg bergerak dalam satu dimensi dan mengalami gaya luar sebesar F sama dengan minus F0 sama dengan minus 9 untuk X lebih besar 0 dan F sama dengan F0 sama dengan 9 untuk X kurang dari 0. Saat keadaan awal, posisi dan kecepatan partikel masing-masing adalah 6 meter dan 0 meter per sekon. Oke, yang jadi pertanyaan adalah periode gerakan partikel tersebut adalah titik-titik detik. Oke ya, jadi ini geraknya satu dimensi. Jadi kita bisa gambarkan kayak gini nih ya. Jadi kita punya koordinat misalkan ini koordinat Y, kemudian ini X-nya ke sana. Nah, dia cuma satu dimensi di X, maka Y-nya nggak perlu kita gambar boleh ya. Jadi kita gambarkan satu sumbu aja yaitu sumbu X di sini. Kemudian posisi mula-mula partikel itu berada pada saat X-nya 6 meter di sini. Maka kita ambil X sama dengan 0 misalkan di titik ini X sama dengan 0.
X sama dengan 0-nya di sini, maka posisi mula-mulanya dia ada di 6 meter. Anggap aja di sebelah kanan sini ya. Jadi posisi awalnya dia di sini 6 meter. Jaraknya ini 6 meter nih. Kemudian V-nya ini 0. Di sini V-nya sama dengan 0. Nah, perhatikan di sini. Pada saat X-nya lebih besar dari 0, dia punya gaya yang arahnya itu negatif, berarti ke arah kiri. Berarti di posisi kanan ini dia dapat gaya ke arah kiri. Yang nilainya berapa? Nilainya 9 Newton. Ini F-nya sama dengan 9 Newton. Nah, bayangkan kejadiannya ini. Berarti si bola ini, bola lagi, si partikel ini ya, saya gambar kotak ya di sini. Partikel ini akan bergerak ke arah kiri karena dia dapat gaya arahnya ke kiri nih. Gara-gara di sini minus 9 Newton pada saat X-nya positif atau lebih gede dari 0. Bergerak ke arah kiri, kemudian pada saat tepat dia ada di 0 sini dan mulai bergerak ke kiri, gayanya berubah, yaitu menjadi positif 9 Newton pada saat X kurang dari 0. Maka ya anggaplah saya ambil satu posisi acak di sini. Pada saat dia sudah ada di sebelah kiri dari 0 ya, di X negatif, dia akan dapat gaya yang arahnya ke arah kanan kebalikannya. Jadi gayanya ke arah kanan karena positif. Ini F-nya 9 Newton. Nah, kalau dibayangkan geraknya, dia kan nanti akan bolak-balik gitu ya. Nanti dia akan sampai di sini karena di sini geraknya dipercepat ya, lihat dari posisi awal dia dipercepat, kemudian di sini dia akan diperlambat nanti sampai ke 0 lagi, sampai ke kecepatannya 0. Anggaplah di sini. Di sini dia punya kecepatan 0, V-nya 0 lagi. Ya, bisa dibayangkan ya. Jadi bergerak ke kiri, kemudian sampai di titik 0 ini, dia akan dapat gaya ke arah kanan, maka yang sebelah kiri ini akan diperlambat. Nah, pertanyaannya adalah, pastikan dia geraknya kan ke kiri, kemudian habis ini dia ke kanan, kemudian bolak-balik lagi. Artinya geraknya periodik. Nah, pertanyaan di soal ini adalah periode dari gerakan partikel tersebut itu berapa? Nah, kita akan hitung ya. Oke, sekarang kita perhatikan di sini. Untuk gerakan yang segmen ini dulu. Nah, segmen ini. Si partikel ini akan bergerak dipercepat. Dengan percepatan berapa kita bisa hitung. Jadi di sini kita dapat A-nya itu sama dengan sigma F dibagi dengan M ya. Sigma F per M. Nah, sigma F-nya adalah dia sendiri nih, 9 Newton sendiri ke arah kiri. Berarti 9 dibagi dengan masanya di soal 3 kg. 3. Berarti kita dapat nilai percepatannya adalah 3 meter per sekon kuadrat. Oke, dapat percepatannya. Ya, berarti kita bisa cari waktunya yang diperlukan dari posisi awal sampai ke 0 ini. Anggaplah di sini T1. Ya, berarti kita dapat T1-nya. Caranya gimana? Caranya dengan mencari nilai dari maksudnya mencari T1 dengan menggunakan S ya. Kita pakai persamaan GLBB. S sama dengan V0 kali T plus setengah dikali A dikali T1 kuadrat. S-nya itu 6 meter sama dengan V0-nya 0 kali T berarti 0, kemudian setengah dikali A-nya 3 dikali dengan T1-nya itu kita cari, T1 kuadratnya kita cari. Berarti kita dapatkan, nih kita coret angka 3-nya dengan 6 dapat 2 ya. 2 kali 2 berarti 4. 4 sama dengan T1 kuadrat. Atau dapat T1-nya itu sama dengan plus minus 2. Karena ini waktu ya, maka kita pakai yang paling mungkin yaitu yang positif. 2 sekon. Karena waktu tidak mungkin negatif. Nah, artinya apa teman-teman? Artinya gerakan dari posisi awal sampai ke X sama dengan 0 itu butuh waktu 2 sekon. Nah, kalau kita perhatikan, ini kan besar gayanya sama kan? Maka dari sini, dari posisi X sama dengan 0 ke posisi akhir ini, dia juga pasti akan butuh waktu 2 sekon. Kemudian di sini dia akan berbalik arah lagi ke kanan, dia juga akan butuh waktu 2 sekon lagi. Dan dari sini ke kanan lagi juga butuh waktu 2 sekon. Karena sama ya, gayanya konstan terus bekerjanya, cuma dia berbalik arah aja. Artinya untuk bergerak periodik ya, anggap aja ini posisi A, ini posisi B, ini posisi C. Berarti untuk periodenya, periode geraknya itu kan nanti dia bergerak dari A, kemudian ke B, kemudian ke C, kemudian ke B, dan dia kembali lagi ke A. Nah, dari A ke B dia butuh waktu 2 sekon. Ini 2 sekon. Kemudian dari B ke C butuh waktu 2 sekon juga. Dari C ke B butuh waktu 2 sekon. Dan dari B ke A butuh waktu 2 sekon. Artinya untuk full gerakan satu periode untuk partikel tersebut dia butuh waktu ya tinggal jumlahin aja. 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2. Artinya periodenya sama dengan 8
sekon ya, atau kita tulis di sini jawabannya 8,0. Oke, itu soal yang ketiga ya. Cukup mudah saya kira soalnya, tidak begitu sulit ya. Kalau teman-teman paham tentang konsep dinamika dan sedikit tentang osilasi ya, osilasi sangat dasar, maka kiranya bisa untuk mengerjakan soal ini. Sekarang kita lanjut ke soal keempat ya. Tinjau sebuah balok bermassa 10 kg yang sedang diam. Balok tersebut kemudian didorong oleh gaya sebesar 100 Newton, tetapi balok tersebut tetap diam. Oke, jadi ada balok di sini ya, kita gambar, dan baloknya itu didorong oleh gaya yang besarnya 100 Newton. Anggap aja ini F-nya sama dengan 100 Newton ke arah kanan kayak gini ya, mendorongnya. Maka otomatis karena di sini lantainya kasar, dia akan punya gaya gesek ya. Gaya geseknya ke arah kiri. Ini F gesek. Karena masih diam, maka gaya gesek yang bekerja adalah gaya gesek statis. Nah, kasusnya di sini baloknya tetap diam. Sekarang pertanyaan di soal adalah pada saat balok bekerja, pada balok bekerja gaya gesek sebesar titik-titik Newton. Nah, oke, ini jawaban yang ada di itu ya, yang ada di file soal ini. Jadi kita lihat jawabannya apakah sama-sama 100 Newton, kita akan perhatikan di sini. Nah, kita mulai dari posisi bendanya tetap diam di sini. Karena bendanya diam, berarti di sini berlaku sigma F sama dengan 0 kan? Nah, kalau sigma F sama dengan 0, kita aplikasikan di sini. Sigma F atau resultan gaya yang bekerja pada balok ini cuma F dan F statis ini. Berarti F min F statis itu harus sama dengan 0. Artinya F-nya sama dengan F statis. Berarti F-nya sama dengan, F-nya kita isikan 100 Newton ya. 100 Newton sama dengan gaya gesek statis. Nah, dapat ya. Jadi gaya geseknya 100 Newton. Kita isikan 100,0 di sini. Dapat ya untuk soal yang keempat. Cukup mudah dan mungkin nggak ada 2 menit ya untuk menyelesaikan soal seperti ini. Jadi konsepnya kalau bendanya tetap diam adalah sigma F yang bekerja pada benda sama dengan 0. Hukum 1 Newton. Kita lanjutkan ke soal yang kelima ya. Dua gaya horizontal F1 dan F2 bekerja pada sebuah piringan bermassa 4 kg dan meluncur di atas permukaan es yang licin, di mana permukaan es tersebut dapat digambarkan sebagai sistem koordinat XY. Gaya F1 bekerja dalam arah X positif dan memiliki besar 6 Newton. Gaya F2 memiliki besar 8 Newton. Gambar di samping memberikan komponen arah X dari kecepatan piringan atau Vx sebagai fungsi dari waktu selama meluncur. Oke, jadi ini Vx ya, kita perjelas Vx terhadap waktu. Vx sama T ya. Pertanyaannya nilai kosinus sudut antara arah tetap dari gaya F1 dan F2 adalah titik-titik. Oke ya, jadi di sini ada piringan ya, piringannya untuk mempermudah kita gambar aja kayak balok kayak tadi ya. Nah, ini ada piringan. Kemudian pada piringan ini bekerja gaya F1 yang arahnya pasti ke sumbu X positif. Kita asumsikan arah ke kanan adalah sumbu X positif ya, ini X. Maka F1 kerjanya ke kanan nih, F1. Nah, F2 itu membentuk sudut dengan F1. Kok tahu? Gimana caranya tahu kalau F2 itu membentuk sudut? Karena sudutnya ditanyakan ya. Jadi F2-nya membentuk sudut karena kita nggak tahu seperti apa sudut yang dibentuk oleh F1 dan F2. Oh, maaf ini saya salah tulis ya. Ini semestinya F1 nih. Ini F1. Kemudian F2-nya membentuk sudut karena kita nggak tahu seperti apa, kita gambarkan aja misal ya, asal aja ini F2-nya ke sana ya. Dan dia membentuk sudut theta di sini. Nah, F2-nya membentuk sudut theta, F1-nya ke arah sumbu X positif di sini, ditentukan di soal. Kemudian pertanyaannya nilai kosinus sudut antara arah tetap dari gaya F1 dan F2. Sekarang kita lihat di sini. Kita punya data kecepatan ya, di sini adalah kecepatan sumbu X, kecepatan yang arahnya ke sumbu X. Gambarnya seperti itu atau datanya seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini pada saat T sama dengan 0 ya, nilai kecepatan yang ditunjukkan oleh grafik itu adalah negatif 4. Berarti untuk T sama dengan 0 berarti V1-nya, ini V1X-nya itu berarti sama dengan negatif 4 meter per second ya, sudah SI. Kemudian untuk T sama dengan 3 sekon, perhatikan di grafik, untuk T sama dengan 3 sekon, nilai dari Vx-nya, kita anggap aja V2X gitu ya. V2X-nya itu berapa? Nilainya adalah ini 1, 2, 3, 4, 5 berarti. Nilainya 5 meter per second. Nah, dari data ini, apa yang bisa kita cari? Kita bisa mencari nilai percepatan terhadap sumbu X-nya atau AX. A itu apa? A itu delta V dibagi delta T ya. Delta V dibagi delta T. Maka kita bisa dapatkan delta V-nya itu 5 minus 4
dibagi dengan delta T-nya itu berarti dari 0 ke 3, maka 3 sekon. Maka AX-nya itu kita dapatkan nilainya berarti 5 min 4 itu 9. 9 bagi 3 berarti 3. AX-nya 3 meter per sekon kuadrat. Nah, artinya si balok ini dipercepat ke kanan, ya, ke sumbu X yang positif ke kanan dengan percepatan 3 meter per sekon kuadrat. Ini baru AX-nya. Nah, sekarang kita lihat dinamikanya di sini. Untuk gerakan dia ke arah sumbu X, maka kita bisa pakai ini kan, sigma Fx itu sama dengan M dikali dengan AX. Karena kita kerja di sumbu X di sini. Nah, sigma Fx-nya itu adalah F1 ditambah dengan F2 yang komponen ke arah sumbu X. Maka F2-nya kalau kita uraikan ya, jadi ini pengetahuan tentang vektornya diperlukan di sini. F2 kita uraikan ke kanan, ini berarti F2X. Yang nilainya berapa? Kalau ini theta ya, ingat kalau di samping theta, maka dia yang pakai cos, berarti F2 cos theta. Berarti sigma F yang ke kanan itu ada F1 ditambah dengan F2 cos theta di sini. F1 plus F2 cos theta sama dengan M dikali AX. Tinggal masukkan angka-angkanya ya. F1-nya itu 6 Newton, F2-nya 8 Newton. Berarti ini 6 ditambah 8 cos theta sama dengan massa dari bendanya adalah 4 kg. 4 dikali AX-nya itu 3. Oke, kita akan dapat nilainya adalah 8 cos theta sama dengan 4 kali 3 itu 12 dikurang 6. Berarti 8 cosinus theta sama dengan 12 kurang 6 itu 6. Ya, berarti cos theta-nya, cos theta itu sama dengan 6 per 8. Atau sama dengan 2 per 3, 2 per 4 ya. Oh, kebalik ya. Bagi 2 itu 3, bagi 2 itu 4. 3 per 4 sama dengan 0,75. Nah, ingat di soal yang diminta adalah satu angka di belakang koma, kan yang diminta adalah nilai kosinus sudutnya ini. Cosnya. Cos theta-nya berapa? Yaitu jawabannya 0,75. Tetapi kita pakai satu desimal. Ya, berarti kita bulatkan jawabannya adalah 0,8. Nah, kita dapat ya untuk soal kelima. Oke, kita bahas 5 soal dulu ya, biar durasi waktunya tidak terlalu panjang. Maka untuk video kali ini kita selesai sampai soal yang kelima ini. Nanti jika memungkinkan kita akan lanjutkan pembahasan untuk soal-soal yang belum terbahas. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih yang sudah menyaksikan dan mensupport channel ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Tetap semangat dan sukses untuk kalian semuanya.